Halo guys, kita berjumpa lagi. Salam semua. Nah, di video kali ini kawan-kawan saya mau bercerita kepada kita tentang satu tajuk, yaitu tahu dan rasa. Nah, mari kita baca dulu dalam ayat firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Tapi kali ini kawan-kawan saya mau baca dalam terjemahan bahasa Melayu. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Karena kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Oleh itu, orang yang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna akan takut menghadapi hukuman pada hari kiamat. Nah, kawan-kawan semua, saya mau kasih tahu kita bahwa kasih yang dari Tuhan itu, cinta yang dari Tuhan itu kita perlu rasa. Memang kita perlu tahu tentang kasih Tuhan. Memang kita perlu tahu tentang cinta Tuhan itu macam mana, kasih Tuhan itu macam mana. Tapi itu semua perlu dimulai dengan sebuah rasa. Rasa dan tahu memiliki perbedaan. Kita rasa, tapi ada kemungkinan kita belum tahu. Ada juga kemungkinan kita sudah tahu, tapi kita belum rasa. Nah, ayat firman Tuhan ini, kawan-kawan, kenapa saya baca dalam bahasa Melayu? Begitu gitu udah cakap. Orang yang menikmati kasih Allah. Jadi kata menikmati kasih Allah itu adalah merasakan kasih Allah. Bukan mengetahui kasih Allah. Tetapi dia cakap di situ, orang yang menikmati. Jadi kawan-kawan semua, kalau kita banyak tahu tentang kasih Tuhan, tapi kita tidak pernah rasa, maksudnya apa yang kita tahu itu hanya sekedar tahu, sebatas tahu, atau kita tahu saja lah, tapi kita tidak pernah rasa. Begitu maksud saya itu, kawan-kawan. Jadi kita ini, kawan-kawan, biasanya kita sadar atau tidak sadar, segala yang kita suka itu, semua yang kita minat itu bermula dari rasa suka, bermula dari sebuah rasa. Kalau kau tidak rasa, maka kau tidak mau tahu lah. Begitu. Jadi kawan-kawan, kasih yang dari Tuhan, cinta yang dari Tuhan itu kita perlu rasa. Sebab kalau kita tidak pernah rasa kasih Tuhan, kita hanya tahu tentang kasih Tuhan, kan? Kita hanya tahu tentang cinta Tuhan itu macam mana, tapi tanpa merasainya, rasa tahu itu hanyalah sia-sia. Jadi kawan-kawan, saya mau buat satu ilustrasi supaya kita paham apa maksud saya tahu sama rasa, bah. Jadi ini apple, kan? Jadi ini apple ini dari product of New Zealand, dia bilang. Ada mungkin kita yang pernah makan, ada yang belum pernah. Mungkin kalau saya tanya apa ini apple ini, mungkin ada di antara kita yang boleh tulis macam mana dia disemai, kan, di mana dia ditanam. Kan mungkin juga ada di antara kamu yang tengok ini, kamu kerja hari-hari pungut apple di Australia. Jadi kawan-kawan, saya punya pertanyaan, pernahkah kau makan tuh apple? Nah, jadi kalau kau betul-betul bekerja, tahu, makanlah itu apple. Jangan hanya kita mau tahu banyak tentang di apple, tapi makanlah. Jadi macam saya makanlah. Jadi kawan-kawan, ini apple saya kasih tahu kamu sedap. Baru saya rasa ini apple sedap. Jadi lain kali kalau saya mau beli apple, saya mau belilah yang begini dia punya simbol ini. Sebab saya sudah rasa itu sedap. Jadi kawan-kawan semua, saya mau kasih tahu kita bahwa selagi kita tidak merasakan kasih itu, selagi itulah kita tidak pernah tahu berapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Jadi kawan-kawan semua, kalau kita pernah baca Alkitab, kan, sebelum kita merasakan kasih Tuhan, kita akan berpikir bahwa Alkitab ini adalah suatu perkara yang begitu berat untuk kita mau baca. Alkitab ini adalah sebuah buku aturan, buku peraturan, buku tata cara, macam mana kita mulai masuk surga. Kalau kita sudah rasa kasih Tuhan, buku Alkitab ini akan menjadi sebuah buku surat cinta yang dari Tuhan pada kita. Alkitab ini saya kasih tahu isi hati dia apa ini sama kita. Sebanyak di antara kita ini yang tahu Tuhan sayang kita sebab ada orang yang kasih tahu kita. Kalau kita akan tanyakan, kau percayakah Tuhan sayang kau? Percaya? Kau tahu kah Tuhan sayang kau? Tahu? Siapa yang kasih tahu? Macam mana kau tahu? Sebab tuh pastor yang kasih tahu saya. Sebab saya tengok itu channel Anduin Somboy, dia yang kasih tahu saya yang Tuhan sayang saya. Jadi kawan-kawan, kita ini banyak antara kita yang tahu Tuhan sayang kita sebab orang kasih tahu kita. Jadi kali ini saya mau supaya kenapa kita tahu Tuhan sayang kita, sebab kita rasa yang Tuhan sayang kita. Jadi sebab itulah saya mau bagi tahu kita semua bahwa sebesar sehebat manapun kita tahu tentang Tuhan tanpa merasainya, itu hanyalah sia-sia. Jadi marilah kita merasakan kasih Tuhan, barulah kita dapat mengetahui
betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Bila kita mengambil satu langkah ke depan untuk datang kepada Tuhan kan, seadanya kita untuk kasih tahu Tuhan bahwa Tuhan, bolehkah saya dapat atau bolehkah saya menikmati kasih Tuhan? Bolehkah saya merasakan kasih-Mu? Bolehkah saya merasakan cinta-Mu? Jangan membiarkan kita hidup tanpa merasakan kasih Tuhan, ya kan kawan. Jadi oke guys, terima kasih karena kamu tinggal di video sampai habis. Jangan kamu lupa subscribe, like, dan share. Oke guys, bye.